Kita Herfi, apa kabar? Selamat pagi Bu Ima, syukur kita dalam keadaan baik-baik dan sehat. Bagaimana juga kabar Bu ini untuk hari ini? Bersyukurnya saya dalam keadaan sehat, saya dalam keadaan sangat bahagia hari ini bisa ketemu dengan Pak Herfi dan Bu Ima sebagai pengamat. Bagaimana perasaannya hari ini Pak Herfi? Perasaannya seperti saya katakan tadi, kita berbahagia karena masih diberikan kesempatan untuk bisa kayaknya hari ini ada sesuatu yang ingin dikatakan. Jadi saya berbahagia sekali bisa bertemu dengan Ibu berdua, khususnya dengan Ibu Yeni pada hari ini juga. Bu Yeni bagaimana juga perasaannya hari ini? Oh, sangat berbahagia sekali, apalagi kan ini ada Pak Herfi bisa menemani di sini, Bu Ima juga kami ingin melakukan proses coaching. Jadi pada kesempatan hari ini saya sebagai pengamat ingin menanyakan dengan Pak Herfi karena Pak Herfi sebagai coach di sini coach. Jadi kira-kira sudah persiapan apa yang sudah dipersiapkan sejauh ini Pak Herfi? Kalau segi persiapan sih ya setahu saya ya, kalau kita melakukan proses coaching pastinya ada perencanaan-perencanaan yang dilakukan dan di situ ada strategi yang saya gunakan di sini menggunakan alur cerita, di mana saya nanti akan bertanya sebenarnya tujuan dari pembicaraan hari ini apa. Kemudian saya akan menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh coach saya melewati proses yang disebut dengan identifikasi, dan selanjutnya apa rencana yang dilakukan oleh coach, dan yang terakhir bagaimana tanggung jawab daripada coach terhadap rencana yang dilakukan itu menggunakan alur cerita seperti itu. Baik Pak Herfi, tapi jangan lupa ya. Jadi ada 3 kompetensi yang harus Bapak lakukan, yaitu press hand atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk selanjutnya antara Bu Yeni dan Pak Herfi, saya silakan untuk melanjutkan coachingnya. Selamat pagi Pak Herfi. Selamat pagi juga Ibu Yeni. Hari ini bagaimana sih kabarnya Bu? Kayaknya ada hal yang ingin dibicarakan oleh Ibu Yeni. Kabar saya baik. Sebelumnya saya berterima kasih Pak Herfi sudah bersedia ya menemani saya di sini untuk saya lebih kepada ingin meminta pendapat, ingin bertanya jawab, lebih kepada sharing Pak Herfi. Oh begitu, ya tentunya saya bersedia apapun itu selama tujuannya adalah bagus, kenapa tidak? Oh ya, saya mau nanya nih Pak Herfi ini ada waktu nggak? Ada waktu? Oh tentu ada waktu, iya. Seluas-luasnya kita berbicara saling sharing diskusi seperti Iya. ini. Siapa tahu kan Pak Herfi lagi misalnya ada kesibukan, jadi kan nggak enak rasanya. Oh ya, aman aja. Bagaimana nih Bu? Ada apa? Ada yang ingin disampaikan? Ya, tujuan saya ke sini bertemu Pak Herfi ini, saya ini ada permasalahan dengan siswa saya di kelas 5A. Kelas 5A? Iya. Ada apa dengan kelas Ibu di kelas 5A? Begini Pak Herfi, saya ini ada masalah Pak Herfi. Siswa saya di kelas 5A itu sering makan saat pembelajaran, terus jadi pembelajaran itu terganggu Pak Herfi. Oh begitu, jadi anak-anak sering makan dan akhirnya otomatis pembelajaran terganggu. Iya. Kalau mungkin Ibu Yeni kira-kira apa yang membuat anak-anak bisa melakukan itu? Saya perhatikan dan saya juga ada pertanyaan sama mereka. Ternyata mereka itu tidak sarapan pagi Pak Herfi ketika sebelum anak sekolah. Tidak sarapan? Iya, tidak sarapan. Padahal itu kan istilahnya istilah kekuatan ya buat mereka untuk bisa Iya. pembelajaran, artinya dari kesiapan diri ya pasti harus sarapan dulu. Iya. Kalau begitu, apakah Ibu Yeni pernah bertanya istilah seperti itu? Kenapa sih sampai mereka tidak sarapan begitu Bu Yeni? Iya, saya ada menanyakan kepada salah satu siswa yang melakukan kesalahan tadi. Saya anggap mereka itu kadang ke sekolah itu turunnya buru-buru katanya, dan mereka bangunnya kesiangan. Kemudian buru-burunya itu karena itu mengejar karena tugas piket pada hari itu Pak Herfi. Sebab mereka tidak sempat sarapan. Ya, jadi seolah untuk memenuhi tanggung jawab juga ya. Salah satu tadi saya dengar untuk tugas pikir. Ya, tapi kadang-kadang juga karena ada buru-buru berarti ada hal-hal yang harus dilakukan oleh anak-anak yang luar biasa juga sih alasan-alasan mereka. Tapi kalau menurut Ibu, alasan mereka itu apakah masuk akal gitu? Iya, ini saya berarti cenderung ragu-ragu Pak Herfi. Ragu-ragunya kenapa? Takutnya mereka itu berbohong pada saya, mengatakan tidak sempat sarapan karena abang kesiangan, terus karena buru-buru mengejar tugas piket itu. Nah, padahal sudah saya wanti kalau memang mereka tugas piket itu harus bangunnya lebih awal. Kira bisa jam 4 jam 5 lah saya sarankan kemarin. Iya benar sih, berarti sebenarnya Ibu sudah ada memberikan
apa ya, konsekuensi sekaligus juga peringatan ya buat anak-anak itu. Tapi saya tadi ada mengambil kata keraguan dari kata yang Ibu sampaikan. Maksud dari kata keraguan ini seperti apa Ibu? Maksud Ibu berdasarkan alasan yang mereka sampaikan. Iya, keraguan saya itu lebihnya seperti yang saya katakan tadi, takutnya mereka pertama berbohong kan. Terus mereka mencari alasan seperti itu yang banyak mungkin agar saya tidak marah seperti itu Pak Happy. Oh begitu. Lalu kalau misalnya mereka sudah melakukan hal itu dan Ibu juga sebenarnya sudah istilahnya ada juga ya memberikan tadi sedikit gambaran apa tindakan yang dilakukan oleh anak-anak. Apakah ada saran lain yang Ibu berikan kepada anak-anak untuk mengatasi masalah-masalah itu? Ya, terima kasih Pak Happy. Saran lain itu sudah memang saya lakukan. Saya menyarankan mereka itu sebenarnya sebelum berangkat ke sekolah itu juga menyiapkan bekal itu sudah pernah saya sarankan. Agar mereka tidak ibaratnya tidak makan-makan lagi di kelas saat belajar berlangsung. Karena itu apa? Karena saat mereka makan di kelas itu jelas akan mengganggu proses pembelajaran. Ya benar sekali itu ya. Artinya Ibu juga sudah memberikan saran dan sudah punya tindakan-tindakan lain seperti itu ya. Selain itu ada cara-cara lain dari Ibu Yeni lagi istilahnya? Apakah ada hal-hal lain yang dilibatkan atau seperti apa gitu? Atau memang Ibu Yeni sendiri atau gimana? Saya merasa bingung Pak Happy karena sejauh ini itu sih yang sudah saya lakukan. Saya kemarin juga melakukan pendekatan Pak Happy, terus memberikan arahan nasihat, terus saya juga tadi seperti yang saya katakan menyuruh mereka membawa bekal gitu Pak Happy. Agar mereka dalam pembelajaran itu bisa mengikuti dengan baik, tidak makan-makan di kelas, agar pembelajaran tadi tidak terganggu seperti itu Pak. Oke, jadi di sini saya ada mengambil kayak istilahnya benang merah ya dari apa yang Ibu sampaikan. Jadi kalau kita di kelas 5A ya? Iya, kelas 5A. Kelas 5A ada beberapa siswa yang istilahnya makan-makan pada saat jam pembelajaran dan tentunya itu istilahnya bisa bukan hanya bisa tapi memang mengganggu ya, untuk keadaan yang ada di kelas. Nah begini Pak Happy lah, selain mengganggu teman-teman, saya juga selain terganggu. Soalnya kan mereka makan-makan itu kan saya harus terhenti pembelajaran, lalu fokus saya itu untuk menegur siswa yang lain seperti itu Pak Happy. Makanya saya ini banyak kegalauan seperti itu. Gitu ya. Padahal Ibu sudah sedemikian cantiknya membuat rencana pembelajaran, tapi karena ada masalah itu akhirnya kadang-kadang bisa ngeblank gitu ya. Tapi emosinya masih terkendali aja. Syukurnya seperti itu. Ya, tadi saya juga ada mengambil lagi selain daripada keraguan, Ibu ada bingung juga tadi Ibu sampaikan ya. Bingung seperti apa yang Ibu maksudnya tadi? Saya kebingungan Pak Happy karena berbagai macam cara tadi sudah saya lakukan. Jadi saya tadi kan sudah saya katakan sudah melakukan pendekatan terus setelah melakukan pendekatan saya juga memberikan nasihat kepada siswa-siswa tersebut. Terus saya berusaha agar mereka itu tidak mengulangi perbuatannya seperti itu. Pendekatan selain kepada dengan siswa, adakah lagi pendekatan lain yang Ibu lakukan untuk istilahnya menggali ataupun menyelesaikan masalah ini? Ya, kalau pendekatan lain saya sih rencananya selain dengan siswa gitu ya. Saya akan berkomunikasi kepada orang tua, lebih kepada menanyakan kepada orang tua, mencari alasan lain. Siapa tahu kan orang tuanya yang tahu anaknya. Jadi saya ingin berencana ingin memanggil orang tuanya untuk melakukan koordinasi. Oke, itu menurut saya sudah sangat bagus dan luar biasa dari Ibu Yeni. Memang benar istilahnya kalau begini kan pendidikan ini permasalahannya ibaratkan itu ada permasalahan di divisi anak. Ya, jadi itu pun kembali kepada ranah di keluarga. Ya, benar sekali. Pernah istilahnya takutnya seperti Ibu tadi kan ada orang tua. Alangkah baiknya kita melakukan koordinasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Saya sangat mendukung sekali dari apa yang Ibu lakukan ini. Selanjutnya nih, dari rencana Ibu kira-kira apa rencana yang akan dilakukan oleh Ibu berdasarkan dari ide-ide termasuk dari pendekatan-pendekatan tadi? Baik, Pak Happy. Untuk rencana ke depan, jika ya, karena tadi kan saya sudah berbagai macam cara memberikan kesempatan, sudah sampai sarankan membawa bekal dari Pak Happy. Seandainya mereka mengulangi lagi Pak Happy, mulai besok
saya akan tegas untuk membuat surat ya, semacam surat yang dikirimkan kepada orang tua, memanggil orang tuanya seperti itu untuk melakukan tanya jawab yang pasti, menggali apa sih alasan yang tepat atau alasan yang benar. Karena saya tadi seperti saya bilang sama PRP, saya kan punya keraguan PRP. Iya, benar sekali. Oke, berarti ini istilahnya Ibu sudah begitu luar biasa juga, ya, termasuk untuk melaksanakan rencananya. Ya. Nah, untuk dari segi tanggung jawabnya, apakah Ibu ada juga melibatkan orang lain untuk melaksanakan kegiatan ini? Ya, baik, rencana ke depan PRP setelah saya ngomongin ke orang tua dan orang tua mungkin akan datang, pasti datang ke sekolah ya, karena misalnya terjadi lagi saya akan bikin surat. Nah, saya akan meminta bantuan lebih kepada ibu kepala sekolah menemani saya untuk menemui orang tua tersebut. Nah, pelaksananya untuk lebih kepada memberikan minta pendapat dari kepala sekolah seperti itu, sangat terbantu. Oke, bagus sekali ini juga. Akhirnya Ibu tidak berdiri sendiri, Ibu mengajak bahkan ini sampai langsung tertinggi nih, Ya. sampai ke kepala sekolah. Apakah ada kasih jawab selain di kepala sekolah? Kepala sekolah maksudnya? Iya, ada yang sejawat saya yang bertugas sebagai Taiwan. Oh, sebagai Tapi beliau itu naluri untuk hatinya kepada siswa itu, untuk mengarahkan siswa itu sangat bagus. Dia punya mindset yang sangat baik untuk mengelola seperti itu. Jadi tercover semua. Ada teman saya, ada ibu itu namanya Gianti, terus sekolah saya juga saya libatkan karena lebih meminimalisir kesalahan anak tadi agar anak tadi tidak mengulangi kesalahannya seperti itu. Bagus sekali. Ini artinya bisa sebenarnya ada potensi-potensi yang bisa Ibu manfaatkan juga untuk bisa mengatasi masalah Ibu. Kalau dari komitmen Ibu sendiri terhadap apa yang sudah Ibu rencanakan ini tadi bagaimana komitmennya? Komitmen saya menuliskan dengan apa yang saya rencanakan ya. Seperti tadi kalau ada misalnya terjadi lagi ya, saya akan lakukan apa yang saya rencanakan tadi Pak. Oh, iya. Ya, koordinasi dengan orang tua, terus melibatkan rekan saya Gianti tadi sebagai TU karena dia sangat bagus mengelola emosi dari terhadap anak. Kemudian kepala sekolah saya, kami sih lebihnya bukannya dalam artian memanggil ingin melakukan just atau marah, enggak, lebih kepada sharing dan kolaborasi. Jadi ada kerjasama orang tua, guru atau rekan saya, kemudian kepala sekolah. Karena kepala sekolah saya ibaratnya kami setiap seminggu ada refleksi RW. Refleksinya kata ibu kepala sekolah, jika terdapat misalnya ada permasalahan sekecil apapun itu harus dikoordinasikan dengan kepala sekolah. Oh begitu. Iya, kan kepala sekolah bisa membantu dari permasalahan kami juga seperti itu. Luar biasa sekali saya lihat sumber daya yang ada di sekolah Ibu di sini, bahkan kepala sekolah yang begitu sangat peduli ya. Banyak saja tadi istilahnya langsung menuju ke kepala sekolah. Iya. Gitu. Kenapa sudah ada wajiban tidak kepala sekolah ya? Jika ini bukan kelemahan saya sebenarnya, tapi lebih saya ingin konsisten, mengharapkan konsisten supaya anak tersebut job tidak mengulangi lagi. Iya. Jadi ranahnya ibaratnya lah melibatkan orang tua, ranahnya melibatkan itu teman tadi dan kepala sekolah. Mudah-mudahan sih ke depannya anak-anak itu nanti bisa lebih memahami apa yang kami sampaikan, lebih bisa mengelola dirinya, lebih bisa tidak melakukan seperti itu. Oke, berarti ini sudah apakah Ibu sudah menemukan kira-kira solusi ya dari permasalahan Ibu? Dan apa yang Ibu rasakan sekarang ini? Saya lega happy, ternyata setelah percakapan kita ini saya lebih pikiran saya terbuka, kemudian saya merasa ada kedamaian. Sebelumnya tidak ada apa kayak? Iya, saya dalam sebelumnya PRP. Nah jadi dari pertemuan ini sungguh luar biasa PRP, saya sangat terima kasih sekali PRP atas pertemuan ini. Baiklah, syukurlah istilahnya artinya ada hal bermanfaatan yang begitu positif dari apa yang kita bicarakan. Saya istilahnya sekarang tinggal penasaran saja. Nanti kira-kira bagaimana ya hasil dari apa yang dilakukan oleh Ibu ya ini mulai dari perencanaan pendekatan, termasuk nanti pendekatan tidak hanya kepada anak ya sampai ke orang tua, sekaligus nanti bersama-sama mencari solusi bersama dengan sejawat bahkan sampai kepala sekolah. Nanti tinggal infokan ya bagaimana hasilnya. Baik Pak Henry, terima kasih ya. Tapi Pak Henry ya, saya ingin ada yang saya ingin katakan lagi. Ya silakan. Saya merasa sangat senang seperti saya katakan. Tapi Pak Henry, kira-kira Pak Henry bersedia nggak kalau saya meminta bantuan Pak Henry lagi untuk lebih pada sharing Pak Henry, karena mungkin permasalahan
permasalahan yang saya hadapi tidak hanya karena pada anak yang makan-makan, mungkin ke depannya akan banyak lagi masalah. Jadi apakah ini bersedia lagi untuk mendampingi saya untuk sebagai lebih kepada teman curhat? Oh iya, siap. Sebenarnya tidak ada masalah Bu, selama saya ada waktu juga, yang penting saling koordinasi saja. Ya tapi mudah-mudahan saya berdoa tidak ada lagi masalah. Iya sih, mudah-mudahan. Ya. Tapi yang namanya di sekolah nih Pak Happy, saya Pasti pasti ada. Jika sangat berat nanti saya akan meminta Pak Happy. Oh iya, dengan sekali itu tidak apa-apa. Iya, seperti yang paling ringan. Tapi kan Iya, Bu. saya sangat berterima kasih kepada terima kasih sekali atas pencerahan. Ya baiklah, sampaikan salam saya juga kepada kepala sekolah. Oke Ben, berarti sudah aman ya? Iya. Jadi saya lega Pak Happy, tapi kepada lega sekali. Oke, berarti sesi saat ini mungkin sampai di sini saja atau ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Oke, baiklah. Ya sama-sama Ibu Yeni, terima kasih juga. Nah, jadi dari pembicaraan antara Pak Happy dengan Ibu Yeni tadi, saya menyimpulkan, saya melihat dan mengamati untuk proses coaching tadi yang dilakukan oleh Pak Happy sebagai coach dan Bu Yeni sebagai coaching sangat luar biasa. Tadi saya sudah mendengarkan sampai titik temu, kemudian solusi yang dialami oleh Bu Yeni. Secara keseluruhan saya melihat kehadiran penuh, ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan ada rasa empati yang saya lihat juga mampu melakukan pertanyaan yang sudah luar biasa yang dilemparkan oleh Pak Happy. Jadi untuk Pak Happy tadi sudah melakukan yang baik dengan sudah menggunakan alutsista yang dilakukan Pak Happy itu sudah luar biasa. Selain itu Pak Happy sebagai coach sudah menggali pertanyaan dari Ibu Yeni sebagai coaching. Jadi skala yang saya berikan dalam proses coaching ini yaitu 1 sampai 4, saya memberikan nilai 4. Iya. Karena saya sudah luar biasa, hampir sempurna untuk Pak Happy dan Bu Yeni. Ya, saya ada tanggapan sedikit. Saya juga merasa kebermanfaatan dari semua kita ini, Bu. Karena apa, saya sudah menemukan solusi, ya, solusi dari permasalahan saya. Oke, terima kasih Ibu juga sudah menilai kiranya apa yang saya lakukan juga. Saya mohon maaf kalau seandainya ada hal yang kurang berkenan, masuk juga kepada Ibu. Ya, terima kasih sama-sama. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Yeni, Pak Happy. Selamat pagi Bu Yeni, selamat pagi Bu Ima. Selamat pagi Bu Yeni. Selamat pagi, Bu Minati. Apa kabar Ibu Yeni? Apa kabar Bu Ima? Bu Yeni, saya ingin sekali hari ini bisa kolaborasi. Bagaimana perasaan Ibu Ima dan Ibu Yeni pada Saya- saat ini? Kalau saya sangat merasa senang sekali, merasa ada kemenangan, bisa berkolaborasi di forum coaching. Bagaimana Ibu Ima? Perasaan saya senang bisa berjumpa, bertemu dengan Ibu Minati sebagai pengamat, kemudian bertemu dengan Ibu Yeni sebagai coach di sini dan sangat luar biasa. Baik, pada kesempatan ini Ibu Yeni sebagai coach untuk Ibu Ima, apa persiapan yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Yeni? Terima kasih Bu Minati. Sejauh ini saya sudah mempersiapkan kalau coaching ini menggunakan rutinitas, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rincian aksi dan tanggung. Baguslah. Jangan lupa 3 kompetensi yang harus Ibu sesuaikan dengan alur kita, yaitu mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih atas saran dari Ibu Minati sebagai pengamat pada proses coaching kali ini. Ya, silakan. Baik, selamat pagi Bu Ima. Selamat pagi Bu Yeni. Bagaimana kabar Bu Ima hari ini? Ini bahagia sekali dan saya sehat-sehat dan luar biasa. Baik, Bu Ima, kemarin rasanya Ibu Ima mengatakan kepada saya bahwa ini saya sepertinya ini ada masalah ya. Ya, saya ada masalah Bu Yeni mengenai siswa saya yang di kelas 12 karena dia sering lupa izin, kemudian sakit alasannya. Berarti Ibu Ima sekarang menghadapi permasalahan tersebut ya, menghadapi siswa yang seperti demikian, kemudian ada siswa yang kurang proses belajar, ketika mereka melakukan pembelajaran, membuat anak tersebut sering izin ya dan sakit.
Iya, rasanya seperti itu. Saya juga bingung pada saat waktu dia duduk di bangku kelas 11, dia rajin sekali. Tetapi pada saat dia duduk di bangku kelas 12, dia mengalami perubahan. Tidak aktif, tidak turun, pokoknya bisa sampai 20 hari dia bisa lepak. Oh, kira-kira pandangan Ibu Ima terhadap penyebab permasalahan tersebut apa ya? Kalau saya pernah nanya dengan siswa ini secara langsung, katanya malam dia suka begadang. Dia juga punya masalah pribadi antara orang tua dengan dia karena masalah kasih karena juga tidak disetujui. Kemudian yang ketiga, apa namanya, siswanya ini memang untuk belajar itu memang tidak ada keinginan, tidak terlalu ingin belajar karena masalah yang dia dihadapi itu. Kemudian dia juga bermain game itu setiap malamnya. Oh, jadi tadi ya permasalahannya cuma saya rasa luar biasa sekali yang menghadapi masalah tersebut. Bisa mengidentifikasi ternyata ada dari salah satu siswa yang tadi tidak masuk ya, kemudian tidak antusias, kemudian pokoknya banyak penyebabnya ya. Akan tetapi saya yakin nanti Bu Ima bisa menyelesaikan masalah ini. Ya saya usahakan Bu, tetap usahakan dengan caranya saya harus berkolaborasi atau sharing dengan guru BPBK untuk menyelesaikan masalah yang saya hadapi di kelas. Nah, Ibu Ima untuk menyelesaikan permasalahan seperti yang Ibu Ima sebutkan tadi, sudah pernahkah Ibu Ima memanggil siswa atau orang tua bahkan dipanggil oleh guru BPBK mengenai masalah anak-anak tersebut? Saya sudah panggil Bu ini siswanya, saya berbicara, berkomunikasi, menyelesaikan masalahnya, mengapa itu bisa terjadi dengan siswa saya tersebut. Kemudian saya sudah berkoordinasi juga sharing dengan Ibu Guru BPBK. Akhirnya kami mengambil putuskan berdua agar untuk memanggil siswa tersebut dengan memberi surat kepada orang tuanya. Ya, selain memberi surat dan memberi pendekatannya. Sudah melalui pendekatan berbagai cara saya lakukan, tetapi ya memang sebetulnya siswa selalu melakukan. Mungkin dia rajin nanti 1 minggu setelah itu dia mulai lagi kembali seperti itu. Begitu ya. Dengan berbagai cara ya sampai melakukan pendekatan yang Ibu Ima gunakan tadi. Nah, agar masalah tersebut bisa teratasi ya. Nah, pendekatan seperti apa sih tadi? Saya berkomunikasi dengan orang tua, dengan guru BPBK. Tidak selain itu saya juga bekerja sama dengan guru mata pelajaran atau dengan wakil siswa serta kepala sekolah ataupun rekan sejawat yang pada saat itu mengajar di dalam kelas. Oh, baik ya. Apakah dengan Bu Ima melakukan pendekatan, saya dengar tadi dengan pendekatan berkomunikasi? Iya. Ya. Apakah bisa memperbaiki atau merubah kira-kira sikap dan perilaku siswa tersebut, Bu Ima? Pertama-tama memang sulit, tetapi pada saat saya membawa siswa tersebut ke guru BPBK, karena ada kemungkinan pada perasaan pada siswa itu dia akan merasa malu, apalagi kalau orang tuanya datang langsung ke sekolah. Jadi setelah berapa panggil kemudian dapat surat dari sekolah, ada perubahan. Oh begitu ya, sudah ada perubahan, bagus ya. Apakah dengan tapi belum sebelumnya mungkin ya? Iya, belum sebelumnya. Tetapi semakin hari setiap hari saya bertemu dengan siswa tersebut, mungkin dia ada rasa malu, apalagi kalau saya menunggu di depan teman-temannya. Mulai sekarang siswa tersebut aktif dan rajin untuk masuk. Iya, bagus sekali Bu Ima. Jadi Bu Ima sudah berupaya untuk mencari solusi menghadapi siswa tadi. Saya dengar mulai dengan cara melakukan pendekatan yang sepenuhnya kepada siswa tersebut ya. Kemudian untuk tujuannya untuk merubah atau sikap atau perilaku tersebut. Nah sekarang saya ingin menanyakan ke Ibu Ima, ada nggak hal yang Bu Ima lakukan selain pendekatan berkomunikasi tadi? Hal yang saya lakukan, yang pastinya siswa itu saya berikan motivasi atau dorongan supaya apa yang dia lakukan itu adalah hal yang tidak baik. Ini memotivasi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk teman-temannya yang ada di kelas, walaupun kedepannya siswa itu akan merubah sikapnya sendiri dengan apa yang dilakukan itu adalah suatu hal yang merugikan diri sendiri. Ya, kata motivasi dengan dorongan tadi juga Ibu Ima juga sudah melakukan bersama guru BPBK kan koordinasi saya lihat tadi. Kemudian adakah hasil dari pemanggilan tadi
hasilnya dampak ke depannya terhadap salah satu siswa tadi? Ada hasilnya. Sekarang siswanya mulai rajin, apalagi pada saat mau mendekati mau penilaian sematik ini mulai rajin siswanya. Dulu guru-guru mata pelajaran atau guru yang lainnya sering mengatakan pada saya, Bima sekarang siswanya sudah mulai berubah, sudah mulai rajin hadir ke sekolah, tidak lagi yang alasannya tidak aktif atau apa, sakit atau apa. Sekarang pokoknya ada hasilnya. Oh iya, berarti dampaknya sangat positif sekali ya. Kita sangat rajin, terutama Ibu Ima kan guru pelajaran ekonomi ya. Iya. Jadi dampak ke depannya sangat rajin seperti yang dikatakan tadi. Nah, dari yang Ibu Ima sampaikan tadi, dapatkah Ibu Ima menceritakan kembali apa yang dilakukan kira-kira salah satu siswa ini ke depannya? Apakah ada mengalami perubahan atau tidak dengan cara tadi? Kalau mulai sekarang siswanya mulai ada perubahan, ada rasa malu, kemudian dia bercerita, dia bersama keluarganya antara ayah dan ibunya sudah bisa berkomunikasi, mereka mengambil musyawarah dan mufakat masalah-masalah yang mereka terjadi antara dia juga dengan ini. Karena masalah pribadi itu kan sulit saya masuk dalam ranah mereka, apalagi kalau masalah menyangkut yang privasi Bu. Jadi dengan orang tuanya juga baik, dengan guru-guru juga sudah mulai baik, dan tidak ada lagi saya mendengar cerita dari guru-guru mata pelajaran lain ataupun wali kelasnya pun mengatakan anaknya sudah mulai berubah. Nampaknya bagus sekali ya. Tadi ada ranah privasi ya. Iya. Jadi Ibu Ima tidak bisa masuk. Tidak bisa menyebutkan itu Bukan, yang untuk di ranah keluarga ya. Iya. Itu privasi. Saya sangat setuju sekali Ibu Ima. Dan dari apa yang Ibu Ima sampaikan tadi, solusi, cara dan sebagainya itu sudah luar biasa, begitu bagus sekali ya. Dan saya rasa Ibu Ima dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terhadap salah satu siswa tadi ya, dengan dampak yang permasalahan yang begitu banyaknya dalam pembelajaran ekonomi tadi. Sehingga saya dengar tadi sudah anak itu bisa antusias ya untuk mengikuti pembelajaran. Nah itu Ibu Ima. Jadi selesai. Terima kasih Bu Yeni. Saya sangat ada perasaan sedikit lega dan khawatir saya sudah mulai kesayang karena Ibu Yeni sebagai rekan sejawat sudah membantu saya baik apa yang saya ceritakan dengan sharing kita ini. Oke. Iya. Saya bisa tangkap. Nah kemudian Bima, saya ini ingin bertanya lebih kepada komitmen Ibu Ima ke depan ya. Saya ingin bertanya apa sih komitmen Ibu Ima selanjutnya ke depan bila ada siswa tadi yang mengalami berbagai permasalahan, misalnya malas tadi ya, dan kurang antusias di dalam belajar ekonomi. Komitmen ke depan seperti apa? Saya komitmennya saya menginginkan siswa yang mungkin atau cara bagaimana saya mengajar yang baik melalui dengan pendekatan memberikan motivasi bahwa janganlah mencontoh teman yang seperti tadi, teman mereka yang salah satu yang selalu tidak hadir, karena itu akan membawa dampak untuk diri sendiri. Kedepannya saya yakin mereka memiliki cita-cita yang apa yang mereka inginkan, apalagi mereka sudah duduk di bangku kelas 3, sebentar lagi mereka mau ujian, mau penilaian sematik, dan kalau bila mereka lulus ke depan itu akan menjadi, saya juga akan bahagia kalau siswa saya itu nanti lulus. Ya, komitmennya bagus sekali Bu Ima. Saya rasa nanti Bu Ima pasti bisa ya melaksanakan menyapa komitmen yang telah direncanakan tadi. Nah, lalu saya ingin bertanya lagi, siapa yang membantu Ibu Ima melaksanakan komitmen tadi sehingga apa yang permasalahan yang disebutkan sekian banyak tadi tidak berulang lagi Bu Ima? Bagaimana? Saya akan bekerjasama atau berkolaborasi. Biasanya saya itu lebih banyak menanya dengan guru yang mengajar. Dan saya sebagai guru mata pelajaran juga. Kemudian saya juga bekerjasama dengan guru BPK. Kalau guru mata pelajaran tidak bisa mengatasi, saya sebagai wali kelas misalnya juga tidak bisa mengatasi. Kemudian saya berkoordinasi dengan lokal siswa yang kalau sudah memang berat sekali, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah agar masalah yang saya hadapi ini tidak sendiri yang saya tanggung. Artinya saya tidak memendam sendiri perasaan saya akan lebih sharing, apalagi saya sudah bisa sharing dengan Bu Yeni. Oke, bagus sekali. Saya sangat setuju sekali Ibu atas jawaban dari Ibu Ima tadi. Ibu Ima kan saya tadi sudah mau berkoordinasi terutama dengan orang tua. Yang kedua, dengan selain Ibu Ima yang mengajarkan mata pelajaran itu sendiri, tentunya guru lain pun pasti mengajar anak Ibu Ima tadi. Pasti Ibu Ima tadi saya dengar ingin
koordinasi juga dengan guru lain. Setelah itu yang bagusnya lagi sudah Ibu Ima merencanakan berkoordinasi dengan untuk kelas saya ini. Nah untuk bagaimana sih masalah ini bisa terselesaikan dan mendapat solusinya seperti itu tadi. Bagus sekali Bu Ima. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu Ima? Maksud saya ya agak lega, apalagi Bu Yeni sebagai rekan sejawat sudah membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi selama ini. Begitu lama saya menghadapi masalah ini, akhirnya bisa diselesaikan, tidak saya mendam sendiri, saya bisa sharing dan rasa lega sendiri. Ya, bagus sekali Bu Ima. Biasanya ya Bu Ima, kita kan rekan sekerja, selayaknya kita saling membantu. Dan misalnya Ibu Ima nanti ada permasalahan lagi, saya dengan senang hati menerima Ibu Ima untuk kolaborasi untuk kita untuk Ibu Ima sendiri ya, lebih kepada menyelesaikan mendapatkan solusi ya dari permasalahan Ibu Ima. Jadi saya terbuka waktu saya untuk Ibu Ima dan kebetulan juga menjadi kosong, jadi saya menyempatkan untuk pelaksanaan tanya jawab seperti ini. Terima kasih Ibu Yeni atas bantuannya bantuan sekarang untuk sekarang ya. Kedepannya saya bukan untuk hari ini aja, tapi kedepannya saya juga akan dibantu. Begitu kalau misalnya ada masalah kita antara rekan sejawat kita saling sharing. Oke, saya setuju. Sudah selesai melakukan koordinasinya. Tadi saya nilai dari posnya sudah baik, bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan yang coachingnya bisa menjawab dan bisa menggali ide-ide dari pertanyaan yang disampaikan oleh coachnya. Dan juga dan saya lihat juga dari mimiknya, keterampilan berbicaranya sudah sungguh luar biasa. Kemudian bisa si coachnya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menggunakan alur virtual. Dan saya beri penilaian skala 1 sampai 4. Nah, karena menurut saya sangat luar biasa coachingnya Bu Minati, izin bertanya, kalau sekarang 1 sampai 4 itu kira-kira sih bagaimana untuk penilaian terhadap Ibu Ima? Banyak kan kami perlu tahu. Penilaian 1 sampai 4 itu menurut saya sudah penilaiannya sangat luar biasa, sudah baik lah. Masih nilai berapa sih? Nilainya itu rahasia dan jangan diapain. Makasih Bu Minati. Iya, sama-sama. Pagi Ibu Minati, Ibu Ima, apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik-baik kabar hari ini. Ibu Minati, apa kabar? Baik, luar biasa untuk hari ini. Oke, nah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan coaching. Ibu Ima sebagai coach, kemudian Ibu Minati sebagai coaching. Kira-kira nih Ibu Ima sebagai coach ada persiapan apa ini Bu sudah? Kalau saya menggunakan yang namanya PIRTA, model belajar PIRTA, di mana percakapan di sini PIRTA itu adalah tujuan, kemudian identifikasi, aksi, rencana aksi dan tanggung jawab. Oke, nah Ibu menggunakan coaching kali ini dengan alur PIRTA ya Bu ya. Saya sebagai observer hanya mengingatkan untuk Ibu Ima agar tidak melupakan 3 kompetensi inti saat coaching. Yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu aktif mendengarkan coaching, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot nantinya kepada coaching agar coaching dapat menggali potensi dalam dirinya untuk mendapatkan solusi dari kesulitannya. Baik, tidak panjang lebar, Ibu Ima dan Ibu Minati sudah boleh memulai aktivitas coachingnya. Selamat bekerja. Terima kasih Bu Natalisa. Selamat pagi Bu Ima. Pagi Bu Minati, Apa kabar Bu Ima? kabar saya baik-baik saja dan luar biasa. Terima kasih Bu Ima. Apa Ibu Ima ada waktu sebentar? Ada Bu Minati, ada waktunya Bu Minati. Kalau waktunya ada, saya mau sharing dengan Bu Ima ini mengenai murid saya kelas 2 SD itu ada kesulitan, ada masalah. Kesulitannya seperti apa Bu Minati? Begini Bu Ima, murid saya
saya kelas 2 SD itu setiap saya mengasih tugas, memberikan tugas, selalu banyak alasan dan tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Oh begitu ya Bu Minati. Di kelas pada saat Ibu mengajar di dalam kelas, kira-kira yang membuat murid Bu Minati seperti itu apa sih penyebabnya? Oh, penyebabnya begini ya, murid saya itu kalau saya kasih tugas selalu banyak alasannya, misalnya Bu saya ketinggalan pulpen, Bu buku saya habis. Itu saja alasannya yang membuat dia tidak mau mengerjakan tugas yang saya berikan. Begitu Bima. Oh begitu ya Bu Minati. Di kelas Ibu pada saat mengajar kondisinya seperti itu. Iya Bu Ima, kondisinya seperti itu. Menurut Bu Minati, ada cara yang Ibu ambil untuk menghadapi siswa yang demikian? Menurut saya ada caranya Bu Ima. Saya melakukan pendekatan kepada anak yang malas itu tadi atau yang tidak semangat untuk belajar itu tadi. Pendekatan seperti apa yang dilakukan? Pendekatannya misalnya saya memberi motivasi, memberi ujian kepada anak murid saya yang malas mengerjakan tugas itu tadi Bima. Menurut Bu Minati, saat Ibu memanggil murid tersebut dengan memberikan pujian itu, Ibu sudah berbicara tidak dengan orang tuanya atau memanggil murid tersebut dengan menanyakan tentang masalah apa yang dihadapinya pada saat Bu Minati mengajar? Sudah Bu Rima, sudah saya panggil orang tuanya, saya ceritakan begini kesulitan atau masalah yang saya hadapi mengenai murid saya yang kelas 2 SD itu malas mengerjakan tugas, dan kalaupun dia ada di ruangan, dia tidak betul-betul mengerjakan tugas, dia mengganggu teman-teman yang lain gitu. Seperti itu Ibu cara menyelesaikan solusi tadi untuk menghadapi siswa tersebut. Apakah Ibu berkomunikasi juga dengan selain dengan orang tua murid? Apakah dengan guru mata pelajaran lain sudah juga? Sudah Bu, sudah saya konsultasi, sudah saya sering dengan guru dari mata pelajaran yang lain. Sudah. Kalau dari yang Ibu Minati sampaikan tadi, Ibu bisa menceritakan kembali tidak keadaan kondisi murid Ibu ke depannya? Ibu maunya murid Ibu seperti apa? Ibu maunya murid saya itu punya motivasi, punya minat belajar yang baik. Misalnya teman-temannya itu rajin mengerjakan tugas, dan murid saya yang mengalami kesulitan atau yang malas mengerjakan tugas itu tadi bisa termotivasi seperti murid saya yang lain. Begitu. Oh bagus sekali Bu Minati. Bu Minati dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pada saat murid terlambat masuk tidak rajin atau malas mengerjakan tugas yang telah diberikan oleh guru-guru. Iya Bu Ima, saya berusaha untuk mengatasi atau memberi semangat, memotivasi anak murid saya tadi yang semangat untuk mengerjakan tugasnya itu sangat mundur gitu. Jadi saya berusaha bagaimana caranya supaya murid saya itu tadi ada minat dan termotivasi, makanya saya mengajak Ibu Ima untuk sering pada pagi hari ini. Oh jadi Bu Minati ini punya komitmen selanjutnya untuk kedepannya supaya supaya murid Ibu tidak melakukan hal seperti itu lagi, seperti kurang atau rajin belajar ya. Bu Minati kalau sudah berkoordinasi dengan selain yang tadi, apa harapan Ibu nanti ke depannya untuk siswa Ibu tersebut? Misalnya ada siswa seperti siswa yang tadi, salah satu siswa yang tadi yang malas belajar atau kurang rajin belajar. Harapan saya, misalnya ada murid yang seperti tadi malas belajar, harapan saya murid yang lain itu jangan meniru anak yang malas belajar itu. Saya harapkan dia tetap semangat belajar, tetap ada minatnya belajar dan termotivasi supaya dia mendapat nilai yang bagus. Bagus Bu Minati. Jadi kita di sini bisa sharing, bisa berkolaborasi bersama ya, kita sebagai rekan sejawat itu yang bisa saya bantu selama ini.
Ya, terima kasih Bu Ima atas bantuannya. Sama-sama. Baik, Ibu Ima, Ibu Minati sudah melaksanakan coaching. Tadi Ibu Minati sudah merasa terdorong tidak Bu untuk menemukan solusi dari atas permasalahan Ibu? Iya, saya sangat terinspirasi dan terinspirasi dan ada semangat untuk mengatasi anak murid saya yang malas mengerjakan tugas itu tadi, berkat sering dengan Ibu Ima dan masukan ide atau pendapat dari Ibu Ima. Saya sangat berterima kasih. Baik, saya sudah mengamati proses coaching. Jadi sudah proses coaching antara Ibu Ima dan Ibu Minati sudah berjalan luar biasa sesuai dengan alur kita. Ibu Ima ini sudah hadir secara penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mendorong Ibu Minati untuk menggali potensi dari dalam dirinya untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian coaching ini juga sudah berjalan komunikatif. Jadi antara Ibu Minati dan Ibu Ima sudah komunikatif. Ke depannya yang perlu kita perbaiki adalah kesiapan kita, kemudian bagaimana mimik wajah kita ketika kita gestur gerakan tubuh kita juga supaya tidak kaku ketika kita melaksanakan praktik coaching. Itu saja dari saya. Terima kasih. Kembali lagi untuk skala penilaian, saya memberikan 1 dari 4 itu saya memberikan 4 itu sempurna ya. Kalau 1 dari 1 sampai 5 saya memberikan 4 itu sempurna. Kemudian coaching ini juga bisa kita diseminasikan, bisa kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lain agar rekan-rekan yang lain juga dapat mengimplementasikan coaching seperti si akademik ini di sekolah kita masing-masing supaya ketika ada permasalahan di sekolah, baik itu dengan siswa, dengan diri kita sendiri, dengan rekan sejawat, kita bisa menyelesaikannya bersama-sama, bisa mencari solusinya untuk kedepannya. Itu saja dari saya ucapkan selamat pagi Ibu Ima, selamat pagi Ibu Minati. Selamat pagi Ibu Natalisa. Terima kasih atas saran dan masukannya yang sifatnya membangun saya sebagai pelajar. Ini sama-sama.